Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Husna Syekh Hafiz dan NPM 2413046067 dari kelas 2024B. Di sini saya akan membuat tutorial bagaimana membuat kepadatan penduduk, peta kepadatan penduduk Provinsi Sulawesi Utara. Jadi pertama-tama kita buka aplikasi QGIS-nya, lalu kita pencet yang New Empathy Project ini. Setelah itu kita pencet web, klik make service. Terus ini kita untuk nambahin base mapnya. Kita terserah mau yang mana. Di sini saya pilih yang Esri Ocean. Kalau udah seperti ini, kita masukin SHP petanya dengan cara selanjutnya kita pencet yang add layer, dan add vector layer. Lalu kita pilih yang titik 3 ini. Kita cari di mana file yang mau kita masukkan. Yang ini yang batas administrasi Kecamatan Indonesia yang SHP ini. Open, kita add, sekali aja, itu udah. Nah, ini hasilnya. Ini kayak gini nggak apa-apa, ini loading, jadi kita tunggu aja. Nah, udah. Setelah itu, kita ambil aja yang provinsi mau kita petakan. Di sini saya kan ngambil Sulawesi Utara, jadi kita pencet ini, lalu klik kanan SHP-nya, klik filter, lalu ada beberapa kolom. Di sini kita butuh yang nama provinsi, jadi kita klik yang ini. Lalu akan muncul di sini seperti ini, di bawah ini. Lalu kita pencet sama dengan. Kita kita cari provinsi yang mau kita petakan. Lalu kita oke kan. Nah, setelah oke, maka yang muncul akan Provinsi Sulawesi Utara saja. Seperti ini. Lalu kita akan simpan file yang terbaru ini terpisah dengan file lama. Kita klik kanan, export, save future as. Nah, kita pastikan formatnya itu RC save file. Lalu file namanya kita klik yang titik 3 tadi. Kita kasih nama ADM underscore Sulawesi Utara Solo baru kecamatan. Lalu kita klik save. Setelah itu QRS-nya atau koordinatnya kita atur, pencet yang ini. Kayak bola dunia tadi ini. Lalu kita cari kalau Sulawesi Utara itu berada di WGS 84 dan 51N. Kita cari di sini WGS 84, 51N. 51N. Nah, ini yang EPSG-nya 32651. Tadi kita klik, lalu ini ada previewnya di sini. Lalu kita cek oke aja. Nah, selanjutnya kita add save file to map ini di checklist, terus kita pencet oke. Nah, setelah itu dia akan ada file barunya. File lamanya ini kita bisa hapus saja atau kita sembunyikan, tapi di sini saya sembunyikan saja.
seperti ini. Selanjutnya, karena kita akan membuat peta kepadatan penduduknya per kabupaten, maka kita akan menghapus batas-batas kecamatan ini yang ada di Provinsi Sulawesi Utara dengan metode dissolve. Caranya yaitu kita pencet vektor, processing tools, terus menu dissolve. Pastikan input layernya ini layer baru yang udah kita pisahkan, yang kita namain tadi. Lalu di soft fill-nya ini kita pilih nama kabupaten karena kita akan mempertahankan batas kabupatennya. Lalu kita klik OK. Lalu di sini kita pilih di mana kita akan menyimpannya, pencet 3.3 lalu save to file. Lalu kita kasih nama ADM Kabupaten. Lalu kita save. Lalu pastikan ini kita checklist. Lalu kita pencet run. Lalu kita tunggu aja. Nah, kalau udah kita close saja. Nah, di sini petanya tidak lagi dalam batas kecamatan, tapi dalam batas kabupaten. Jadi seperti ini. Nah, posisinya ini juga akan mempengaruhi. Jadi, pastikan SHP terbaru itu ada di paling atas. Lalu, selanjutnya kita menambahkan data kepadatan penduduknya. Kita klik kanan yang ini, lalu open attribute table. Nah, di sini ada kolom nama provinsi, nama kabupaten, dan nama kecamatan. Tapi belum ada kolom kepadatan penduduknya. Jadi kita tambahkan yang terbaru dengan cara kita pencet yang kayak tanda pensil ini. Lalu kita pencet yang new file ini. Kita kasih nama filenya. Kepadatan. Lalu ininya biarin aja karena kan akan berbentuk angka. Kita klik OK. Lalu kita akan isi data kepadatan penduduk yang bisa kita dapat dari BPS. Nah, ini udah ada data kepadatan penduduk Provinsi Sulawesi Utara di BPS. Nah, kita masukin angka ini ke kolom yang tadi. Nah, ini tadi data BPS-nya udah saya pindahkan ke data kepadatan ini. Lalu kita eh, klik save. Lalu yang kayak tanda pensilnya kita pencet lagi. Nah, ini udah. Lalu kita close aja. Habis itu kita akan eh, ngebuat seperti legendanya. Jadi kita munculin data kepadatan penduduk tadi yang udah kita masukin. Karena kita pencet ini, klik kanan, properties, lalu di simbologi kita pilih ini graduated, terus value-nya ini kepadatan yang udah kita isi datanya tadi. Terus
colornya ini kita pilih sesuai kemauan kita. Di sini saya pilih yang ini. Oke. Lalu size-nya ini kita pastikan 5. Lalu kita pilih classify. Lalu legendanya ini kita ubah. Caranya angkanya tadi kita klik 2 kali. Lalu kita tulis sangat rendah. Yang ini rendah. Yang ini sedang. Yang ini padat. Atau tinggi juga boleh. Yang ini sangat padat. Nah, kalau udah kita klik apply. Kita bisa lihat jadinya seperti ini. Untuk mempercantik tampilan petanya kita blok. Lalu simbolnya ini kita pilih. Kita pilih simple fill. Terus stroke style ini kita pastikan dia berbentuk garis putus-putus. Ini saya pilih yang dash dot dot line. Lalu lebarnya ini 0,2 aja. Seperti ini. Lalu oke. Ini saya warnanya mau ganti lagi. Ya. Hmm. Oke, nah jadinya seperti ini. Lalu setelah ini seperti ini sudah selesai, saatnya kita masuk ke tahap layouting. Tadi setelah kita udah masukin ini, ada kepadatan penduduknya dalam bentuk bentuk warna ini, kita pencet lagi klik kanan, properties, terus kita ke label. Lalu ini kita pilih single label. Terus nama provinsinya ini kita ganti jadi nama kabupaten. Lalu size-nya ini kita ganti 5 aja karena tadi 10 kegedean. Nah, lalu ini nama-nama kabupatennya sudah muncul menjadi seperti ini. Sekarang kita akan menduplikat layer ini karena nanti kita akan memasukkan inset. Jadi kita akan duplikat. Caranya yaitu yang file ini kita klik kanan, kita duplicate layer. Ini loading. Nah, ini udah kita duplikat. Nah, ini kita jangan kita apa-apakan dulu. Kita biarin aja seperti ini dulu. Soalnya nanti kita makainya nanti di inset. Lalu kita masuk ke bagian layout. Yaitu kita pencet project, new green layout. Lalu kita beri nama, misalnya layout
Peta kepadatan. Oke. Lalu ini muncul yang layoutnya. Selanjutnya kita pilih yang view ini. Kita checklist-checklist semuanya yang snap to grid. Terus yang snow grid juga kita checklist. Tujuannya biar memudahkan kita untuk menggambar garis bantunya. Lalu kita pencet ini. Terus kita add rectangle. Kita buat garis sesuai feeling kita aja. Segimana rapihnya. Seperti ini. Kalau udah, kita pencet yang item ini. Kita kunci. Tujuannya apa? Biar kita kalau mau menggerakkan lagi tidak bisa. Karena kita udah kunci. Kalau kita buka kuncinya ini masih bisa kita geser-geser. Jadi kita kunci dulu. Lalu kita beri nama. Misalnya layout garis tepi. Garis tepi. Ya, udah seperti ini. Kalau kita sekiranya ini masih kurang rapi, kita bisa tinggal buka aja kuncinya ini, locknya. Setelah itu, kita buat garis tepi dalamnya. Sama caranya, add shape, add rectangle. Seperti ini. Kira-kira rasionya itu 70/30. Nah, seperti ini. Nah, karena guys, tepi dalam ini kita tidak mau terlalu tebal, kita klik, kita item properties. Nah, di style ini kita klik aja, kita pilih simple fill, stroke width-nya kita 0,1 aja. Terus, nah garisnya jadi lebih tipis buat mempercantik. Nah, kita juga mau buat garis buat informasinya. Ini kita bisa copy aja. Lalu kita city RL plus P. Nah, ini kita rapihin aja. Nah, kira-kira kalau udah eh, 70/30 kayak gini, kira-kira kita udah rapihin. Lalu kita kunci aja kalau udah.
Lalu kita masukkan petanya yang sudah kita buat. Kita pilih add map. Lalu kita letakkan di sini. Kita beri sisa sedikit untuk masukin gridnya nanti. Nah, ini kita tunggu sebentar. Nah, ini sudah muncul. Kita klik item properties. Ini skalanya kita sesuaiin aja. Sekiranya pas, kita coba. Nah, ini kira-kira udah pas gini. Lalu untuk geser petanya, kita ada move item konten ini. Nah, ini kita bisa geser. Kita pasin petanya. Nah, kalau udah seperti ini, di bawah main properties ini ada layer. Kalau udah kita nggak mau ubah-ubah lagi, kita klik yang lock layer ini. Terus lock layers, lock styles for layer. Biar apa? Biar nanti kalau ada perubahan di peta yang kita copy tadi, yang kita duplicate tadi itu, untuk masukin inset, ininya nggak bakal ikut berubah. Selanjutnya, kita yang grid ini, ada kayak tanda tambah itu, kita pencet, lalu kita modify grid. Karena ini peta Provinsi Lampung, Sulawesi Utara, kita pakai yang geografis. Karena kalau pakai UTM itu kadang dia suka error gitu. Jadi kita pakai grid geografis saja. Ini grid tipenya solid aja. Lalu si RS-nya kita select IRS. Lalu ini kita yang predefined, predefine CRS. Kita pilih WGS 84 yang kodenya itu EPSG 4326. Ini kita cari aja di sini. Udah, kalau udah kita klik dua kali aja. Lalu kita kembali. Lalu kita bagian paling bawah yaitu draw koordinat. Formatnya kita pilih degree minutes second with suffix ini. Lalu kita eh, di bagian appearance ini intervalnya itu kita biasanya satu aja. Nah, jadi seperti ini. Atau kalau sekiranya kerapetan kita bisa ubah misalnya dua. Karena menurut saya lebih bagusan yang dua, jadi saya pilih yang dua. Lalu di bagian line style yang ini, kita klik ini, kita colornya itu kita pilih yang biru aja. Simple line warna biru.
Lalu stroke kita ini 0,1 aja. Ya, jadi kayak nggak terlalu kelihatan gitu, tipis. Habis itu di bagian ini bisa kita ubah-ubah sih frame stylenya. Tapi saya nggak mau hmm, mengubah. Ini frame-nya kita pilih yang interior and exterior text. Ininya kita pilih warna biru juga warnanya. Udah. Lalu di draw koordinat ini supaya angkanya ini kayak tidak nabrak gini, kita di left-nya ini horizontalnya kita ganti vertikal ascending. Nah, jadi seperti ini. Lalu yang ini jadi vertikal descending. Jadi seperti ini. Nah, ini kan kayak terlalu besar gitu fontnya. Ini kita kecilin aja di bagian ini. Kita klik 2 kali. Ini kita bisa ubah jadi 6 ya. Kalau kecilan bisa 7. Nah, sebenarnya saya pilih yang 7 aja. Terus colornya kita pilih warna biru juga. Nah, jadinya seperti ini. Terlihat lebih bagus. Saya 6 saja. Lalu kita kembali. Gridnya sudah selesai. Kalau serasa kita udah nggak mau ngubah-ngubah lagi, jangan lupa kita kunci. Nah, ini udah nggak bisa kita ubah lagi. Lalu isi petanya sudah selesai, saatnya kita masukkan informasinya. Pertama-tama kita masukkan judulnya dengan cara yang ini, add label. Terus kita bikin kotak sekiranya segini. Info putus ini kita ganti dengan peta kepada kepadatan penduduk di Provinsi Sulawesi Utara 2025. Lalu fontnya bisa kita ganti. Ini fontnya saya pilih yang Arial Font MT ini. Terus ini kita bold. Terus ukurannya bisa kita lebih besarin lagi karena judul ya. 12. Lalu udah. Ini horizontal alignment-nya kita pilih yang center. Lalu vertical alignment-nya kita pilih yang vertical center. Udah. Lalu kita atur-atur aja. Hmm, Kurang lebih seperti ini. Lalu kita kasih batas judulnya. Di sini ada
Add note item ini kita pilih yang add polyline. Kita buat garis di sini agar terlihat lebih rapi. Kita klik, lalu kita sekiranya yang rapi, kita klik kanan. Nah, ini karena ketebalan, ini pilih simple line, terus kita pilih 0,1. Ya, seperti ini. Sudah seperti ini. Lalu kita masukkan arah mata angin. Yang ini. Ini. Kita raster image. Lalu di sebelah sini kita pencet yang titik 3 ini. Kita cari arah mata anginnya yang udah kita simpan. Nih, udah. Lalu kita sesuaikan saja ukurannya. Lalu kita masukkan skala barisnya. Filbar. Kita letakkan di sini. Lalu tadi kan kita sesuaikan sama skala yang kita masukkan. 3, ya. Lalu, lalu stylenya ini kita bisa ubah jadi ada banyak pilihan, tapi di sini saya pilih single box aja. Lalu di bagian segmen ini, karena kita butuh agak panjang, karena ini kayak pendek gitu, kita pilih 4. Nah, seperti ini. Lalu kita atur lagi aja di bagian appearance ini. Marginnya bisa diatur berapa, tapi saya mau gini aja. Lalu di fontnya ini kita ubah ukurannya ya 6 atau 7, 7 kembali, terus position and size. Eh,
Di bagian segmen, kita height-nya ini kita bisa pilih 1,5. Ya. Lalu udah kita sesuaikan saja posisinya. Lalu kita skala teksnya dengan cara ini. Kita taruh di sini. Kita tulis skalanya. Dan lalu kita atur aja tempatnya. Ini fontnya juga bisa kita ganti. Fontnya saya mau ganti 7. Kekecilan ternyata. Jadi 10 aja. Ya. Lalu kita bisa rapihin garisnya dengan cara ini saya mau paste ini, nge-copy ini. Lalu kita taruh sini, CTRL plus V. Kita taruh sini. Kalau sekiranya kurang turun atau apa kurang rapi, kita rapiin aja. Lalu juga kita buat garis di antara skala sama arah mata anginnya. Seperti ini. Kita jangan lupa ini 0,1 aja stroke weight-nya. Udah. Kalau udah kita sesuaiin aja ini lebar-lebarnya. Kita rapihin segimana kita aja. Udah kalau sekiranya udah rapi, ya seperti ini jadinya. Lalu kita lanjut ke eh, keterangan dari sistem proyeksi yang kita pakai. Kita add label nextnya di sini. Kita gariskan kotak. Kita di sini tulis sistem, kita tulis proyeksi. Lalu kita tab, titik 2, kita universal transfer satu. Lalu kita enter lagi sistem grid-nya. Kita tab,
kita pakai grid geografis, lalu datum datumnya WGS 84, lalu zonanya tadi itu 51N. Udah, lalu fontnya saya mau 10 aja. Nah, kalau udah kayak gini, kita kasih garis lagi. Nah, kita rapihkan. Sudah rapih, kita add legendanya. Dengan cara pencet ini, legend, terus kita taruh di sini. Lalu di item propertiesnya legenda itemnya ini auto update-nya kita hapus. Lalu yang nggak perlu itu kita hapus aja, dan cara dipencet lo kita pencet tanda kurang ini, kita pencet yang nggak penting. Lalu di administrasinya ini kita pilih, kita ubah namanya jadi kepadatan penduduk jiwa per km. Udah. Lalu kita rapihkan saja item fontnya. Kita 7 aja. Lalu di subheadingnya kita 8 aja. Udah seperti ini. Di bagian simbol ini kita bisa ubah simbol weak-nya atau high-nya juga sesuai gimana kitanya aja biar bagus. Lalu saya pilih di sini simbol high-nya 2 aja. Di sini simbol weak-nya 10. Lalu spacing-nya kita bisa ubah spasinya. Tapi di sini saya nggak mau ubah, gini aja. Lalu kalau udah kita rapihin aja. Lalu kita kasih ini juga, kita copy. Nah, udah, lalu kita tambahin insert petanya dengan cara FF lagi di sini.
Skalanya kita pilih 100. Kurang, kurang kelihatan ya, kita pilih 80 juta atau 70. Nah, kayaknya kita 70 aja biar lebih kelihatan. Kita atur gimana bentuknya. Nah, udah kira-kira kayak gini. Nah, di bagian Sulawesi Utaranya ini kita bisa ubah di warna merah. Dengan cara kita buka tadi base mapnya. Tapi jangan lupa ini kita simpen dulu. Em, data, tab. Lalu kita buka peta yang udah kita copy tadi. Lalu ini yang kita udah duplikat tadi itu, kita matikan yang, kita hidupkan yang udah kita copy, lalu kita matikan yang sebelumnya. Ini seperti ini. Lalu kita klik kanan, kita properties, bagian labelnya kita nonaktifkan, single labelnya ini kita pilih no labels. Di simbologinya, ini kita pilih single simbol, lalu simple fill, ke colornya kita pilih, colornya kita pilih warna eh, merah, kita pilih simple fill, lalu stroke width-nya kita pilih 0 aja, lalu ininya layer laundry-nya 100-kan saja. Setelah itu stroke, stroke style-nya ini kita pilih yang no line agar batas-batas wilayahnya itu tidak muncul. Nah, jadinya seperti ini. Jika sudah seperti ini, kita pergi lagi ke layout kita. Lalu kita ini pencet petanya, kita refresh ini. Nah, jadinya peta Sulawesi Utaranya ini akan menjadi merah seperti ini. Jadinya insightnya sudah jadi. Lalu kita beri judul.
Lalu ini kita kasih judul. Di sini judulnya yaitu Peta Indonesia. Fontnya kita pilih yang ini. Size-nya 7 saja. 9. 8 saja. Sudah. Kita rapikan saja kiranya menurut rapi. Seperti ini. Lalu kita kasih add rectangle lagi. Kita kotakin di bawahnya ini sedikit aja. Di main properties kita warnanya kita pilih warna merah. Nah, seperti ini. Lalu kita kasih teks lagi. Provinsi Sulawesi Utara. Lalu fontnya ini kita 7 aja. Atau 6. Fontnya seperti ini. Kalau udah seperti ini, kita kasih batas lagi. Lalu di sini kita tambahkan lagi untuk sumber petanya sama nama pembuat. Salah, maaf saya salah masukin
Kita masukin yang teks. Nih, kita ketik sumber petanya. Yang pertama itu eh, INA Geospasial. Yang kedua BPS Provinsi Sulawesi Utara. Fontnya ini bisa kita tuju aja. Jangan lupa nama pembuatnya juga. Pembuat. Kasih nama kita dan NPM. Udah. Lalu ini kita rapihin aja. Nah, kalau udah jadinya seperti ini. Nah, kalau udah kayak gini, peta kita itu sudah jadi. Jadi petanya udah ada gridnya, petanya, lalu informasinya judul, arah mata angin, skalanya, terus ini legenda, sumber proyeksi, inset, dan lain-lain. Jangan lupa kita kunci semua ya. Kita kunci semua. Kalau sudah kita simpan, kita ekspor ini datanya dengan cara layout. Terus jangan lupa kita save dulu. Layout, export as image. Terus ininya kita namain. Oke, terus kita save. Ini kita checklist ini untuk open file after exporting. Jadi kita kebuka filenya terus kita save. Lalu peta kita sudah jadi deh. Tuh. Lalu ini hasil peta yang sudah kita ekspor. Oke, itu tadi sekian video tutorial membuat peta kepadatan penduduk Provinsi Sulawesi Utara dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.